Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya ingin membagi satu topik baru terkait dengan pendidikan agama Islam. Nah, topik yang akan saya bahas hari ini terkait dengan sejarah Nabi atau tarikh. Apa itu? Kita akan membahas tentang perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama ketika beliau berada di Mekah. Apa saja substansi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah? Jadi pada pembahasan kali ini akan ada dua topik. Ada dua topik terkait dengan substansi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Yang pertama tentang kisah kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan ketika beliau mendapatkan wahyu pertama. Yang kedua tentang ajaran-ajaran apa saja yang diberikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berada di Mekah. Sebelumnya, Mekah itu berada di Arab, ya, di daerah Arab yang pada masa Rasulullah pada saat itu masih ditemukan beberapa kegiatan-kegiatan yang termasuk dari kegiatan kejahilian. Banyak sekali keburukan-keburukan kejahilian yang dilakukan pada masyarakat Mekah pada saat itu. Dimulai dari kebiasaan menyembah berhala, berjudi, minum khamar, perbudakan, pembunuhan, kemudian banyak sekali keburukan-keburukan yang dilakukan. Nah, keburukan-keburukan tersebut itu sangat masif, sangat besar. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang rasul yang merupakan nabi terakhir untuk mengemban tugas sebagai penyampai wahyu Allah dan sebagai pemperbaiki dan sebagai nabi yang memperbaiki akhlak masyarakat Arab pada waktu itu yang memang perlu diperbaiki dari segi sosialnya, dari segi akhlaknya, dari segi ekonominya dan sebagainya. Bagaimana dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu? Nah, jadi seperti ini gambarannya. Gambarannya itu 1 dibanding 1000 orang, ya. Jadi kekejian masyarakat pada saat itu sangat besar. Banyak sekali perbudakan, ya. Banyak orang miskin yang istilahnya ditindas gitu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan paksa. Kalau sekarang kan, kalau di Indonesia sendiri kan biasanya dinamakan kerja rodi ya. Jadi dulu itu masih ada perbudakan. Kemudian sifat keji yang sangat besar pada saat itu yaitu keyakinan bahwa ketika ada lahir bayi perempuan itu adalah sebuah aib bagi masyarakat, bagi keluarga, bagi suatu keluarga. Maka dari itu pembunuhan bayi itu sangat banyak pada saat itu. Sungguh luar biasa, ya. Para wanita, para perempuan itu direndahkan. Mereka itu sangat mengagungkan yang namanya laki-laki. Jadi martabat perempuan itu sangat rendah. Banyak kecurangan-kecurangan. Jadi kejahatannya itu sangat besar dibandingkan dengan kebaikannya. Kemudian lahirlah seorang anak yang kelak menjadi penerang bagi masyarakat Arab yang penuh dengan penindasan, yang penuh dengan penyimpangan. Siapa itu? Yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul terakhir, Rasul penutup bagi nabi-nabi sebelumnya. Nah, berikut kisah kerasulan Nabi dan ketika beliau mendapatkan wahyu yang pertama. Jadi pada usia sekitar 40 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah bertahanus di sebuah gua, namanya Gua Hiro. Nah, ketika beliau bertahanus, beliau ingin sekali mendapatkan sebuah jawaban. Bagaimana caranya masyarakat Arab pada saat itu
bisa kembali ke jalan yang baik, ke jalan yang benar dari perbuatan-perbuatan menyimpang yang dilakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril memberikan wahyu yang pertama, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu tersebut kepada Nabi Muhammad yang tengah bertahanus. Pada saat itu tepat ya waktunya itu 17 Ramadan. Itu wahyu yang pertama. Dan pada saat itu pula Rasul ya Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai pembawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu tepat 17 Ramadan saat usia beliau 40 tahun, ayat pertama turun. Ayat tersebut adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dengan perantara malaikat Jibril, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama. Setelah kejadian tersebut, wahyu yang turun diberikan kepada Rasulullah SAW dilakukan secara berangsur-angsur dalam jangka waktu kurang lebih 23 tahun. Jadi sekitar sampai umur beliau 63 tahun. Ayat-ayat tersebut turun biasanya berdasarkan kejadian faktual yang terjadi pada waktu tersebut. Sehingga sebagian besar ayat turun ada asbabun nuzulnya atau sebab ayat turun. Berikut timeline kehidupan Nabi Muhammad SAW. Pada usia 2-3 tahun, beliau mendapatkan satu peristiwa, yaitu pembersihan hati oleh dua malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala. Pada usia 6 tahun, ibunda beliau, yaitu Aminah, meninggal dunia. Setelah itu diasuh oleh kakeknya bernama Abdul Muthalib, dan pada saat usia 8 tahun, kakeknya meninggal dunia. Setelah kakeknya meninggal dunia, Nabi Muhammad mengikuti pamannya, yaitu Abu Thalib. Pada usia 12 tahun, beliau sudah berdagang ke Syria untuk pertama kalinya. Kemudian pada usia 25 tahun, beliau berdagang ke Syria untuk Khadijah dan kemudian menikahi beliau. Pada usia 35 tahun, ada satu peristiwa di mana peristiwa tersebut adalah peristiwa peletakan Hajar Aswad atau batu hitam yang terdapat di Ka'bah. Dan pada usia 40 tahun, beliau mendapatkan wahyu pertama kali dan beliau diangkat sebagai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah timeline kehidupan Nabi Muhammad sampai beliau mendapatkan wahyu yang pertama. Apa saja ajaran-ajaran pokok Nabi Muhammad SAW di Makkah setelah mendapatkan tugas untuk menyebarkan risalah? Jadi ada dua hal ajaran pokok yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, yaitu akidah. Akidah di sini, jadi Nabi Muhammad mengajarkan keesaan tentang Allah Subhanahu wa taala. Hanya menyembah Allah dan tidak menyembah patung berhala. Jadi Nabi Muhammad mengajarkan akidah kepada masyarakat secara sembunyi-sembunyi dan mengajarkan keesaan Allah, bahwa apa yang ada di bumi ini, gunung, bumi, manusia, tumbuhan, hewan, dan sebagainya, itu ada yang menciptakan, yaitu Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, ajaran yang kedua adalah ajaran akhlak mulia. Beliau, Nabi Muhammad SAW, sudah memberikan teladan kepada masyarakat tentang sifat-sifat yang baik. Beliau dari kecil sudah jujur. Ketika berdagang, beliau jujur, amanah. Dan kemudian beliau itu suka menolong, tidak memandang bulu. Baik itu kaya, miskin, tua, muda, itu semuanya beliau tolong. Beliau pun sangat memuliakan tamu dan sangat memuliakan wanita yang pada saat itu
perempuan ataupun wanita itu sangat direndahkan. Itu beberapa ajaran-ajaran yang diajarkan Nabi Muhammad kepada masyarakat agar masyarakat bisa kembali ke jalan yang benar, tidak menyembah berhala dan tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Kesimpulannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengemban tugas untuk menyampaikan risalah dan mengajarkan tentang kebaikan, beliau itu selalu sabar menghadapi kebiasaan masyarakat yang pada saat itu sangat menyimpang, tanpa mendoakan sesuatu yang buruk-buruk. Ketika beliau dihina, beliau dicaci maki, beliau disiksa karena ajarannya, beliau tetap sabar. Beliau tetap pelan-pelan mengajarkan masyarakat untuk kembali ke jalan yang benar. Kemudian kaum budak dan wanita menjadi tertolong karena ajaran Nabi Muhammad SAW, yang pada saat itu budak dan wanita itu sangat direndahkan. Setelah Rasulullah mulai mengemban tugas berdakwah, banyak orang yang mendukung. Dan kemudian dari apa yang saya sampaikan, kita bisa meneladani bahwa ketika kita berdakwah, kita harus semangat dan bersabar agar masyarakat bisa kembali ke jalan yang baik. Kita harus meneladani semangat dakwah beliau yang sabar, tawakal, ikhlas, dan semangat dalam berdakwah. Itu beberapa hal terkait dengan sejarah dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan ke video yang lain. Terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.